Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Hari ini hari Jumat tanggal 16 Juli 2021. Saya Romo Agus CSSR mengajak Bapak Ibu Saudari-saudara merenungkan Injil Matius bab 12 ayat 1 sampai 8. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Sebab anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Peraturan-peraturan dan hukum di dalam agama itu merupakan katakanlah semacam pedoman pelaksanaan atau petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis yang bertujuan agar membantu umat beragama, membantu kita untuk lebih mudah mengungkapkan dan menghayati, mewujudkan iman dalam sikap hidup, dalam doa dan ibadah ritual, dan dalam praktek hidup yang nyata. Namun saudari-saudara, terkadang peraturan-peraturan dan hukum itu bergeser menjadi semacam penentu baik buruknya seseorang, baik buruknya hidup keagamaan seseorang, saleh tidak salehnya hidup beragama seseorang, bahkan seringkali menjadi penentu dosa atau pahala. Jika orang melakukan peraturan, ia akan merasa mendapat pahalanya. Tapi jika ia melanggar atau tidak melaksanakannya, berarti dia berdosa dan resikonya adalah mengalami hukuman Tuhan. Anggapan ini saudari-saudara membuat hidup beragama menjadi melenceng dari tujuannya yang sesungguhnya. Ibadat doa hanya menjadi semacam pemenuhan peraturan, pemenuhan hukum agama. Itulah yang dihayati oleh orang-orang Farisi. Mereka menilai baik buruknya orang dengan ukuran apakah mereka melaksanakan hukum agama sampai sekecil-kecilnya. Hukum tidak dilihat sebagai sarana untuk membantu orang mengungkapkan dan mewujudkan imannya. Maka jawaban Yesus dalam Injil tadi mengeritik semacam kepicikan pikiran orang Farisi, juga mau meluruskan dan sekaligus memperluas pandangan tentang hukum Sabat. Contoh yang dikatakan Yesus dalam Injil tadi memperlihatkan bahwa hukum bertujuan membantu manusia menyadari bahwa kekuasaan Tuhan
jauh melebihi kekuasaan hukum. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, apa yang dapat menjadi poin permenungan atau pesan untuk kita saat ini? Kalau saya merenungkan perikop Injil yang tadi dibacakan, sekurang-kurangnya ada dua hal, dua pesan, katakanlah itu sebagai warta gembira, yang boleh kita petik, yang boleh kita hayati. Yang pertama, Yesus menegaskan agar manusia tidak dikorbankan demi hukum, tetapi hukum itu dipergunakan untuk kepentingan manusia. Yesus lebih penting, bukan hukum adat, bukan hukum ibadat. Yesus sendiri tidak mengorbankan orang. Kita tahu dalam kitab suci, malah justru dia menjadi korban di atas salib untuk keselamatan kita. Yang kedua, saudari-saudara, Yesus memperjuangkan kebaikan. Ia tidak menghendaki kekerasan, tetapi kelembutan. Yesus datang untuk membawa keselamatan, bukan kehancuran. Saudari-saudara, hukum Musa saja dikoreksi oleh Yesus. Bagaimana dengan hukum-hukum yang kita buat? Hukum yang dibuat di dalam gereja. Semana hukum untuk keselamatan manusia? Ataukah kadang-kadang kita temukan ada aturan, ada hukum yang sebetulnya hanya bikin ribet, hanya memberatkan. Apalagi kalau kemudian dijadikan sebagai patokan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus mengembalikan fungsi hukum untuk kebaikan, untuk keselamatan. Bukan demi hukum, tetapi demi manusia. Pelaksanaan hukum yang sangat legalistik pasti mengorbankan manusia. Karena itu melalui firman-Nya hari ini, saudari-saudara, Yesus mengajak kita atau memberi kita wawasan baru tentang spirit dari hukum itu sendiri. Hukum itu harus menghidupkan, bukan mematikan. Hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau telah menunjukkan kepada kami spiritualitas dalam pelaksanaan hukum, bahwa hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Mampukanlah kami, para pelayan-Mu, mengutamakan cinta kasih dalam membangun hidup bersama, karena hukum-Mu adalah hukum yang menyelamatkan. Jangan biarkan kami jatuh menjadi hakim yang selalu mencari kesalahan orang lain, yang selalu melihat kesalahan sesama. Ingatlah dengan penuh kasih akan saudari-saudara yang saat ini sedang sakit, menderita, teristimewa mereka yang sedang terpapar virus corona. Semoga oleh karena berkat dan jamahan-Mu, mereka boleh segera pulih dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Semoga Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe,
nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.